I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no. Halo semuanya, selamat datang di tugas video kami. Dalam video kali ini kami akan membahas salah satu topik penting dalam sistem informasi akuntansi, yaitu siklus pengeluaran yang mencakup proses pembelian hingga pengeluaran kas. Bayangkan sebuah perusahaan besar yang setiap harinya harus membeli bahan baku, membayar tagihan, dan memastikan setiap transaksi itu tercatat dengan rapi. Apa yang akan terjadi jika semua proses itu tidak terorganisir? Risiko pemborosan, penipuan, hingga kerugian besar bisa saja terjadi. Maka dari itu, kelompok kami akan membahas lebih dalam tentang bagaimana sistem informasi akuntansi ini bekerja dalam mengelola pembelian dan pengeluaran kas, serta bagaimana proses ini membantu menjaga kelangsungannya. Langsung ke pembahasan yang pertama, apa itu siklus pengeluaran? Siklus pengeluaran adalah serangkaian kegiatan bisnis yang berkaitan dengan pemesanan, penerimaan, dan pembayaran barang atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tujuannya yaitu untuk meminimalkan total biaya pengadaan barang dan jasa dan untuk menjaga kelancaran operasionalnya. Jadi ini bukan hanya soal beli dan bayar, tapi juga soal efisiensi dan pengendalian biaya. Kemudian ada aktivitas utama dalam siklus pengeluaran. Siklus ini terdiri dari 3 aktivitas utama. Yang pertama, memesan barang atau jasa. Yang kedua, menerima dan menyimpan barang yang dibeli. Dan yang ketiga, membayar barang dan jasa tersebut. Sekarang kita bahas satu persatu 3 aktivitas utama dalam siklus pengeluaran ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 aktivitas utama dalam pengeluaran kas. Untuk aktivitas pertama yaitu memesan barang ataupun jasa. Nah, dalam proses ini, perusahaan harus bisa mengatur persediaan agar tidak kekurangan maupun berlebihan. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjaga persediaan agar tetap tersedia tanpa menimbulkan biaya penyimpanan yang berlebihan. Untuk itu digunakan beberapa metode pengendalian persediaan. Yang pertama ada economic order quantity, yaitu dengan menghitung jumlah pesanan optimal untuk meminimalkan biaya. Yang kedua ada material requirement planning, yaitu menjadwalkan pembelian berdasarkan kebutuhan produksi, bukan dengan memperkirakan kebutuhan. Lalu yang ketiga ada just in time, yaitu hanya memesan saat dibutuhkan saja. Kenapa? Agar kita bisa menghindari biaya gudang. Nah, dokumen-dokumen yang dapat digunakan yaitu yang pertama ada permintaan pembelian yang berasal dari bagian pemakai. Dokumen pembelian merupakan sebuah dokumen yang mengidentifikasi peminta, nomor barang, tanggal dan lokasi pengiriman, jumlah dan harga barang yang diminta, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada dokumen pesanan pembelian yang berasal dari bagian pembelian ke vendor. Vendor itu apa sih? Nah, vendor itu merupakan pihak yang menyediakan barang. Saat kita memilih vendor, kita harus bisa mempertimbangkan beberapa hal, yaitu ada harga dan kualitas dari bahan yang akan kita beli, ketepatan pengiriman, ada juga reputasi serta keandalan dari vendor yang akan kita pilih. Kita harus bisa mempertimbangkan mana vendor yang akan kita pilih. Kenapa? Agar kita tidak mengalami kerugian saat menjalankan bisnis. Selain itu, kita juga harus bisa menghemat biaya operasional. Tapi jangan sampai kita membeli barang dengan harga yang murah, tetapi kualitasnya rendah atau pengirimannya terlambat.
Nah, kita harus bisa memilih vendor-vendor yang mana yang akan pilih dan yang paling tepat. Aktivitas yang kedua yaitu ada penerimaan dan penyimpanan barang. Nah, setelah dipesan, barang akan datang. Bagian penerimaan bertugas untuk mengecek apakah barang sudah sesuai dengan pesanan kita atau belum. Di sini kita tidak hanya mengecek kualitas, tetapi juga kuantitas barang yang kita pesan. Apakah sudah sesuai ataupun belum. Nah, dokumen yang digunakan di sini yaitu laporan penerimaan untuk mencatat tanggal, jumlah, kondisi, dan data lain yang penting. Adapun aktivitas yang ketiga yaitu membayar barang dan juga jasa. Proses pembayaran hanya dilakukan apabila barang benar-benar dipesan, barang sudah diterima, dan faktur sudah diverifikasi. Ada dua cara dalam memproses faktur penjualan dari vendor, yaitu yang pertama ada tanpa voucher, lalu yang kedua dengan sistem voucher. Selain itu, ada juga ERS atau Evaluate Receipt Settlement yang tidak menggunakan faktur, tetapi hanya berdasarkan laporan penerimaan dan pesanan pembelian. Dalam proses pengeluaran kas, ada keputusan penting yang harus kita pertimbangkan, yaitu kita harus bisa menetapkan apakah kita akan memanfaatkan diskon yang ditawarkan ataupun tidak. Seperti itu. Peran sistem informasi akuntansi. Disinilah sistem informasi akuntansi berperan. Sistem ini menyimpan dan memproses semua informasi yang terkait tentang jadwal pembelian, pemilihan vendor, verifikasi faktur, hingga laporan utang dan kas. Tanpa sistem informasi akuntansi, semuanya akan lambat dan rawan kesalahan. Risiko, ancaman, dan pengendalian. Tapi ingat, ada banyak ancaman yang bisa terjadi seperti kekurangan atau kelebihan stok, pembelian tidak perlu, pemasok tidak resmi, pencurian persediaan, hingga kesalahan input data. Oleh karena itu, pengendalian itu sangat penting. Ada beberapa pengendalian internal yang harus diterapkan, di antara lain persetujuan pembelian, daftar vendor sah, sistem inventaris otomatis, batasi akses fisik, audit dan rekonsiliasi. Model data REA. Untuk mendukung sistem informasi, kita juga mengenal model REA atau Resources Event as Agents. Model ini membantu menggambarkan hubungan antara aktivitas pembelian, penerimaan, dan pelaku bisnisnya. Contohnya, satu permintaan bisa jadi menghasilkan beberapa pesanan dan satu pesanan bisa dikirim secara bertahap. Nah, kesimpulannya, sekarang kita tahu bahwa siklus pengeluaran itu bukan hanya sekedar proses beli dan bayar, tapi adalah sistem yang kompleks dan penting. Dengan sistem yang baik dan kontrol internal yang kuat, perusahaan bisa beroperasi lebih efisien dan terhindar dari pemborosan.